selamat pagi anak-anak. Namo saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Didi Budiono yang akan mengajarkan pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 4. Materi pembelajaran kita di pembelajaran 4 tentang tahu berterima kasih. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tentang balas budi, tahu berterima kasih, baik hati dan lemah lembut, belajar lemah lembut dan baik hati. Nah, sebelum kita awali pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sang Buddha, Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi, Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami, Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Buddha Dhamma Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga pada kesempatan hari ini saya dapat menerima pelajaran dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan mengerti, serta kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga para makhluk senantiasa hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita ke materi, kita akan membahas tentang gambar yang ada di layar ini ya, yaitu pada saat itu Buddha merawat orang sakit. Siapa yang sakit? Yaitu seorang biku. Nah, kenapa biku ini sakit? Nah, inilah namanya kehidupan, pasti ada kelahiran, ada usia tua, sakit, dan meninggal. Nah, anak-anak bisa lihat, nah di sini seorang biku yang sedang sakit, sangat parah sekali. Nah, kalau orang sakit pasti membutuhkan apa? Ya, membutuhkan kasih sayang. Ya, ketika itu mendengar kabar bahwa muridnya ada yang sedang sakit, akhirnya Buddha pun menjenguk sang biku itu. Ya, dengan penuh kasih sayang Buddha merawatnya. Ya, menolong biku tersebut. Supaya apa? Supaya hatinya menjadi senang dan bahagia. Karena orang sakit itu membutuhkan namanya penghiburan. Supaya pikirannya atau batinnya menjadi tenang. Ya. Nah, setelah dirawat oleh Buddha dengan penuh kasih sayang, nah, biku itu menjadi senang dan bahagia. Nah, ketika itu Buddha menyampaikan kepada biku-biku lain atau bersabda, barang siapa ingin merawat Tathagata atau Buddha, hendaknya ia merawat orang sakit. Dengan melayani orang sakit berarti mereka telah melayani Tathagata atau Buddha. Ini sabda yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, jadi intinya bahwa merawat orang sakit seperti kita merawat Sang Buddha. Kita melihat Buddha. Baiklah anak-anak, kita akan ke pembelajaran kita. Yang pertama, di sini apa yang dimaksud dengan budi baik? Nah, budi baik adalah tingkah laku atau tutur kata yang merupakan panduan antara akal dan perasaan untuk menimbang baik atau buruk suatu perbuatan. Ya, jadi di sini ada melalui tutur kata, ya, melalui akal dan perasaan. Ya, di sini. Nah, yang kedua yaitu perbuatan apa saja yang dapat disebut jasa. Banyak perbuatan itu yang disebut jasa ya. Contohnya, memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Ini ya. Ada lagi, membantu dan bersemangat dalam melakukan hal-hal yang baik. Ya. Contohnya apa? Contohnya
ada suatu bencana alam. Nah, kita melihat berita tersebut dari media. Nah, setelah kita melihat hal tersebut, apa yang muncul dalam diri kita? Pasti rasa ingin membantu atau menolong dengan memberikan bantuan. Bisa berupa makanan, uang, dan sebagainya. Ya. Jadi perbuatan baik itu banyak sekali yang berjasa. Ya. Contohnya juga bisa orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Ya, jasanya sangat luar biasa. Selain itu di sekolah bisa guru yang telah mengajarkan kalian ya, pengetahuan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu telah diajarkan oleh guru kalian. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan balas budi? Nah, di sini pengertian balas budi adalah membalas kebaikan seseorang. Misalnya, orang sudah berbuat baik kepada kita, maka kita akan membalas budi dengan berbuat baik juga kepadanya. Dengan memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi semua orang atau makhluk lain. Itu ya. Jadi balas budi. Kita harus mengerti, kalau sudah kita ditolong, ya kita harus menolongnya. Tapi menolong tanpa pamrih. Ini yang dimaksud. Yang selanjutnya, cara terbaik dalam balas budi. Bagaimana caranya? Nah, di sini caranya adalah memberikan sesuatu yang disenangi. Contohnya si A itu loh, sukanya dia makanan coklat. Nah, kita harus kasih ini ya. Yang kedua, dengan mengucapkan terima kasih ketika dibantu atau diberi sesuatu. Ya, mengucapkan terima kasih ketika dibantu atau diberi sesuatu oleh siapa? Biasanya oleh guru, oleh orang tua, atau oleh orang lain. Ya. Yang selanjutnya, merawat barang yang diberikan oleh mereka. Nah, contohnya pada saat ulang tahun kita diberi hadiah. Aduh. Nah, hadiah itu barang itu harus kita rawat dengan baik. Kita harus merawat dengan baik barang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu belajar dengan rajin karena biaya sekolah telah dibantu. Ya, ini kalau menjadi orang tua asuh, kita harus bertanggung jawab pada orang tua asuh kita, yaitu dengan apa? Belajar dengan rajin, karena dia yang telah memberikan apa? Memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kita, hingga kita bisa bersekolah. Ini ya. Yang selanjutnya, mengapa kita harus membalas budi? Nah, karena jika kita diberi kebaikan atau ditolong orang, kita harus membalasnya dengan kebaikan pula, agar kebaikan tersebut terus berlanjut dan tiada henti. Jadi ini berkesinambungan. Ya, ada yang memberi, kita harus menerimanya dengan baik dan memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Ini yang disebut dengan membalas budi kepada orang lain. Materi yang tadi ayat itu tentang balas budi. Nah, selanjutnya materi kita yang kedua yaitu tentang tahu berterima kasih. Dalam bahasa Palinya disebut katanu kata wedi. Yaitu apa? Seorang yang berterima kasih dan tahu telah ditolong. Jadi kita harus, kalau ditolong kita ya harus mengerti. Kita harus membalasnya. Ya, kalau sudah ditolong, kita jangan mencelakainya. Kita harus menolong dia juga. Ini berarti kita harus tahu berterima kasih kepada orang tersebut. Nah, dengan menyadari dan mengingat pertolongan orang lain terhadap dirinya dan berusaha ingin membalas budi. Ini ya yang disebut katano kata wedi. Ya. Selanjutnya kisah seorang petapa pinggir sungai. Nah, diceritakan bahwa
Di kehidupan yang dahulu, Bodhisattva terlahir menjadi seorang petapa yang tinggal di pinggir sungai. Nah, cerita ini mengisahkan tentang kisah tentang akibat tidak tahu berterima kasih. Ya. Nah, jadi anak-anak, pada zaman dahulu, Bodhisattva terlahir sebagai seorang petapa yang tinggal di sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana. Di pinggir sebuah sungai. Sebelumnya ia adalah seorang anak dari keluarga yang sangat kaya di negara Kasih. Nah, setelah dewasa, ia memilih melepas kekayaan dan jabatannya untuk menjadi seorang petapa. Nah, ketika hari telah larut malam, disertai hujan yang besar, ia mendengar suara tangisan minta tolong dari arah sungai yang sedang banjir. Ternyata benar, ada seorang pemuda yang sedang ketakutan sambil menangis, minta tolong, yang sedang berpegangan di atas sebuah batang kayu yang terapung-apung di sungai. Setelah mendekat, ternyata bukan hanya pemuda, tetapi juga ada makhluk lain yang berpegangan erat di batang kayu yang sama, yaitu seekor ular, tikus, dan burung kakak tua. Nah, diceritakan pula bahwa ular dan tikus sebenarnya adalah kelahiran kembali dua orang saudagar yang kaya raya di Benares. Dua orang saudagar kaya tersebut terkenal sangat kikir dan menyimpan hartanya dengan menguburnya di tepi sungai. Nah, setelah kematiannya, kedua saudagar itu terlahir sebagai ular dan tikus yang tetap menunggui hartanya yang dikubur di tepi sungai. Ketika banjir datang, kedua binatang itu bersama burung kakak tua yang belum bisa terbang terseret arus bersama dengan seorang pemuda. Nah, adapun pemuda itu sebenarnya adalah anak seorang raja bernama Brahmadatta. Ya, di Benares ya. Ia terkenal sangat kasar dan kejam. Tidak sedikit orang yang membenci perbuatan itu. Pada waktu ia berenang di sungai, tiba-tiba sungai banjir dan ia pun tidak dapat menyelamatkan diri. Sehingga hanyut bersama arus sehingga yang deras. Nah, pada saat itu petapa berlari ke tepi sungai dan berteriak, "Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu." Lalu ia menyeret kayu itu ke tepi sungai. Ia membantu pangeran itu naik ke darat. Demikian pula ular, tikus, dan burung kakak tua ikut diselamatkan oleh petapa. Ya, setelah diselamatkan, petapa itu menyalakan api untuk menghangatkan mereka serta memberi mereka makan sehingga badannya kembali sehat dan segar kembali. Tetapi pemuda sombong itu merasa iri dan tidak senang dengan petapa itu menyelamatkan ular, tikus, dan burung kakak tua. Nah, keesokan harinya ular, tikus, dan burung kakak tua menghampiri petapa untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Ular berkata, "Yang mulia, terima kasih atas semua jasa baikmu pada saya. Aku bukanlah ular yang miskin. Di suatu tempat aku mengubur harta senilai 40 juta keping emas. Karena nyawa sungguh tak ternilai, kapanpun yang mulia memerlukan uang, datanglah ke tepi sungai dan panggillah aku." Demikian pula si tikus.
ya, memiliki harta senilai 30 juta keping emas. Nah, selanjutnya burung kakak tua berjanji akan memberikan beras yang terbaik ketika petapa tersebut membutuhkan. Nah, adapun pangeran jahat itu masih menyimpan dendam dan kebencian, masih juga berpikir cara membunuh petapa jika ia melihat lagi. Namun berucap, "Yang mulia, bila saya menjadi seorang raja, mohon datanglah kepadaku, dan saya akan menyediakan 4 kebutuhan untuk Anda." Kemudian ia kembali ke kerajaannya di Benares. Nah, setelah waktu berlalu, akhirnya petapa pun ingin menguji ketulusan keempat makhluk yang ditolongnya. Ya, maka ia menghampiri tempat tinggal ular, tikus, dan burung pelatu. Ternyata benar, mereka memberikan seperti apa yang telah mereka janjikan. Sebaliknya, si pemuda ketika petapa menemui pangeran yang telah menjadi raja, ternyata raja kejam itu masih memiliki dendam pada petapa. Sehingga petapa itu ditangkap dan hendak dibunuh, dipertontonkan di depan orang banyak. Nah, perbuatan itu tidak disukai oleh rakyatnya, terlebih ketika rakyatnya tahu dari petapa bahwa rajanya pernah diselamatkan oleh petapa itu. Maka rakyatnya bersatu padu menggulingkan kekuasaan raja yang kejam itu. Nah, pada akhirnya rakyat Benares menghendaki petapa itu menjadi raja dan memakmurkan rakyatnya. Petapa pun tidak dapat menolak permintaan rakyatnya. Setelah menjadi raja, ia menemui ular, tikus, burung kakak tua untuk mengambil apa yang telah diberikan kepadanya berupa uang senilai berapa ya? 70 keping emas dan beras yang terbaik. Nah, harta-harta tersebut dipakai raja untuk memakmurkan rakyatnya yang tercinta. Nah, ketiga binatang itu pun hidup bahagia bersama raja di kerajaan Benares. Nah, demikianlah anak-anak cerita tentang kisah Jataka, ya, kisah petapa pinggir sungai. Nah, jadi kita harus mengambil hal yang baik dari cerita tersebut. Nah, Bodhisattva dalam cerita tersebut adalah seorang petapa yang tinggal di pinggir sungai. Ya, ringkasan materinya. Yang berikutnya, ular dan tikus adalah kelahiran kembali dua orang saudagar kaya raya yang terkenal kikir, ya, yang tikus dan ular tadi. Nah, selanjutnya, pemuda dalam cerita di atas adalah Brahmadatta, anak seorang raja Benares. Bodhisattva menjadi seorang petapa karena ingin menyelamatkan atau menolong semua makhluk. Ya. Jadi ia ingin menyelamatkan dan menolong semua makhluk. Apa yang diberikan ular, tikus, dan burung kakak tua? Nah, ular dan tikus memberikan 7 keping emas. Dan burung kakak tua memberikan beras yang terbaik. Nah, pesan dari cerita ini adalah kita harus tahu berterima kasih jika kita pernah ditolong oleh orang lain. Materi kita yang ketiga yaitu tentang baik hati dan lemah lembut. Nah, di dalam kitab suci Dhammapada Atthakatha 26, Buddha bersabda, dengan menyatakan orang dapat menjadi pelindung bagi banyak orang jika memiliki sifat sabar. Ya. Kesabaran adalah hal yang terbaik bagi orang yang mau melatih diri. Ya, ini. Nah, Buddha juga pernah menyatakan bahwa kesabaran adalah salah satu sifat utama yang harus dikembangkan. Oleh siapa?
oleh semua orang. Kalau dia bisa mengembangkan kesabaran, berarti dia sudah bisa belajar. Belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, sedangkan di dalam Parita Karania Metta Sutta, Buddha menyatakan bahwa salah satu cara mengembangkan cinta kasih adalah dengan bersikap lemah lembut. Ya. Selain sabar, kita harus juga mengembangkan sifat cinta kasih dengan bersikap lemah lembut. Nah, selanjutnya dalam Dhammapada Buddha menyatakan bahwa orang yang lemah lembut adalah mereka yang telah menyingkirkan sifat iri hati. Nah, ini ya, sifat iri hati ini yang dapat menimbulkan kebencian. Ya. Kalau kebencian bisa menimbulkan kerusuhan yang membuat alam semesta ini menjadi gaduh. Ya. Karena saling membenci, saling iri hati, akhirnya timbullah peperangan, pertikaian. Ini, ya. Jadi kita harus menyingkirkan sifat iri hati atau membenci. Ini yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang baik. Di sini ada suka menolong, jujur dalam bertutur kata, sopan terhadap semua orang, memikirkan orang lain, tersenyum, mudah berteman, memuji orang lain, dan anak yang berbakti. Ini ciri-cirinya. Orang yang baik. Apakah kita sudah memiliki semua yang ada di sini? Nah, kalau belum ya kita harus lebih kita tingkatkan lagi pengembangan dari perbuatan baik kita. Nah, jadi ini ciri-ciri orang yang baik. Pembelajaran keempat, kita belajar tentang lemah lembut dan baik hati. Apa itu lemah lembut dan baik hati? Dengan berbuat baik, maka kita akan memiliki sifat dan tingkah laku yang terpuji. Ini ya, lemah lembut dan baik hati. Jadi kira kalau memiliki sifat lemah lembut dan baik hati ini, maka kita akan memiliki sifat dan tingkah laku yang terpuji. Maksudnya sifat dan tingkah laku yang baik. Nah, yang bisa dicontoh oleh semua orang. Nih. Nah, bagaimana cara mengembangkan sifat lemah lembut? Nah, dengan menjaga diri dari ucapan kasar, tidak baik dan bohong, berlatih untuk berucap yang baik, sopan dan jujur. Ini caranya mengembangkan sifat lemah lembut. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya dari berperilaku lemah lembut dan baik hati, manfaatnya adalah ucapan kita dapat menyejukkan orang lain. Ucapan kita akan dipercaya. Ya. Menjauhkan diri dari permusuhan. Karena ucapannya orang yang bijak atau baik itu dapat menjauhkan diri dari permusuhan. Maka akan timbul kedamaian. Menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Nah, contohnya ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Tidak ada yang bersifat kriminal atau apa. Dia ajarannya tentang cinta kasih, belas kasih. Tidak ada suatu pertikaian ya. Ajaran Sang Buddha karena ajarannya adalah cinta kasih yang universal. Nah, jadi kita harus mengembangkan ya sifat lemah lembut dan baik hati ini di dalam diri kita sehingga dalam kehidupan kita dapat melaksanakan dengan baik sehingga lingkungan kita akan tercipta lingkungan yang baik.
Kalau lingkungan kita sudah baik, kita akan menjadi orang yang baik juga dan bermanfaat bagi semua orang. Anak bisa lihat di gambar ini yaitu kisah Raja Gajah yang Baik Hati. Nah, dalam cerita Jataka 72, ya, Bodhisattva terlahir sebagai seekor gajah, ya. Di sini diceritakan bahwa gajah tersebut berwarna putih cemerlang dan bersinar bagaikan perak yang dipores. Kakinya mengkilap seperti sebuah kayu yang divernis. Mulutnya merah, bola matanya sangat mengagumkan, bersinar dalam 5 warna, yaitu biru, kuning, merah, putih, dan merah tua. Nah, keindahan yang luar biasa tentang gajah yang istimewa ini dibarengi oleh keluhuran budi yang jujur yang dimiliki oleh sang gajah. Apa saja? Dia adalah memiliki kebijaksanaan, sabar, murah hati, penuh cinta kasih, memiliki keyakinan yang benar, dan tidak melekat dengan apa yang dimilikinya. Nah, sifat-sifat ini telah dipraktikkannya sejak kehidupan-kehidupan lampaunya yang tak terhingga. Nah, karena kebaikannya itu, ia dikenal dengan nama Raja Gajah yang Baik Hati. Nah, ketika gajah ini dewasa, semua gajah lain yang berada di hutan datang untuk mengikuti dan melayaninya. Tidak lama kemudian pengikutnya berjumlah 80.000 ekor gajah. Sayang karena jumlah gajah yang begitu besar membuat mereka mendapatkan banyak gangguan. Sehingga untuk dapat hidup lebih tenang, ia memisahkan diri dari kawanan untuk dan hidup sendiri di hutan terpencil. Nah, suatu ketika Raja Gajah ini mendengar isakan seorang pengelana yang tersesat dan ketakutan di hutan itu. Sambil berjalan berlahan ke arah pengelana itu, Raja Gajah bertanya, "Wahai manusia, mengapa kamu berkeliaran tanpa tentu arah dan berteriak penuh kepanikan?" "Oh, Tuan Gajah," jawab lelaki itu, "saya kehilangan arah, tersesat, penuh keputusasaan, dan saya takut jika saya mati karenanya." Lalu Bodhisattva mengajaknya ke tempat tinggalnya. Raja Gajah menjamunya dengan buah-buahan terbaik dan kacang-kacangan, membuatnya nyaman dan terhibur. Setelah beberapa hari, Raja Gajah berkata, "Hai sahabatku, jangan khawatir, saya akan membawamu ke perkampungan. Duduklah di punggungku." Kemudian Raja Gajah mengantarnya menuju perkampungan tempat tinggal manusia. Setelah keluar dari hutan yang lebat dan mendekati jalan menuju Benares, Raja Gajah yang baik hati ini berpesan, "Sahabatku, susurilah jalan ini menuju Benares. Ditanya ataupun tidak, tolong jangan katakan kepada siapapun tempat tinggalku." Selesai mengucapkan kata-kata perpisahan, gajah berbudi baik itu kembali menuju tempat tinggalnya dan tersembunyi dan aman. Demikianlah cerita tentang kisah Raja Gajah yang baik hati, yang perlu kita contoh sebagai suri teladan. Anak-anak, pesan dari cerita tadi adalah bahwa menjadi orang baik harus tanpa pamrih, tanpa putus asa, terus berbuat baik meskipun kadang mengalami kesulitan. Ya, kita harus mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh sang gajah. Apa saja sifat-sifat yang perlu kita contoh? Yaitu dia sangat bijaksana, sabar, murah hati, penuh cinta kasih,
memiliki keyakinan yang benar dan tidak melekat dengan apa yang dimilikinya. Inilah pesan dari cerita di atas. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada kita semua. Nah, sampai di sini penjelasan yang telah Bapak sampaikan semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Akhir kata dari Bapak, marilah kita tutup dengan mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.